Puji Tuhan, kita minggu ini masih bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Dan saya percaya kalian juga pasti senang untuk nengok saya kembali di minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita hari ini mau beribadah bersama-sama, kita mau bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan di mana kami beribadah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau sama-sama Tuhan menyiapkan hati kami untuk memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, anak-anak Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. 弟兄姐妹平安，平那我们安。要来一起来敬拜、赞美我们的神，哈利路亚。在这美的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开。Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buka hati kami ya Bapa, untuk kami boleh lebih menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan sharingkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang di-sharingkan pada malam hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati kami Tuhan, berikan kami hati yang fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan kita diberi kesempatan bisa berkumpul sama-sama di sini. Dan pertama-tama mari kita bersyukur dan berterima kasih untuk tim musik maupun tim WL Singer yang sudah meluangkan waktu untuk belajar dan bersama-sama membantu kita untuk memuji nama Tuhan dan masuk ke hadirat Tuhan. Dan sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo komen dulu di bawah atau di sini, komen apapun boleh, komen emoji, api atau debing juga boleh. Oke, apa aja yang penting ramaikan, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya walaupun kami tidak bersatu di satu tempat, tapi kami percaya Roh-Mu senantiasa menyertai kami, dan biarlah segala hal yang kami belajar pada hari ini, pada malam hari ini dapat menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu yang akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan ajari kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Seringan yang ingin saya sampaikan pada teman-teman pada hari ini, yaitu bagaimana kita mengubah frustasi menjadi sebuah terobosan. Kelihatannya seperti agak dalam, tapi sebenarnya enggak kok, ini lumayan simple kok sharingan kita pada malam hari ini. Jadi pertama-tama mari kita baca dulu di firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Oke? Kita sama-sama baca ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika lau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita berhenti di sini dulu. Dan di sini tidak jelas bahwa Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita, Dia juga memberikan ganjaran kepada kita. Karena seperti ayah secara di dunia ini, saya juga mengajari anak saya mengajari Deon bagaimana harus makan yang baik, dan mengajari dia bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Sama halnya dengan Tuhan kita, Tuhan juga mengajari kita. Kalau kita tidak mengajari anak-anak kita, di sini mengatakan karena kita bukanlah anak-anak gampang, melainkan kita adalah anak Tuhan. Oke, kita lanjut lagi di ayat ke-9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan. Jadi seringan kita pada malam hari setelah kita baca firman ini, kita tahu dalam kehidupan kita tahu tidak semuanya indah. Kita seringkali mengalami tantangan. Ada hal yang kurang berkenan bagi kita. Mungkin kita justru merasa frustasi, putus asa, kecewa, tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di samping itu, saya pribadi percaya bahwa sakit penyakit, bencana alam itu bukan berasal dari Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkannya seperti pandemi sekarang, tetapi itu bukanlah rencana Tuhan, bukan Tuhan yang memberikannya kepada kita.
Jadi itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi mungkin kita bingung dalam kehidupan kita, seringkali kita rasa kok banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita udah berusaha tapi nggak dapat jawabannya. Sekarang ada pintu yang tertutup. Seakan ada dinding yang menutup kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Banyak jalan terjal, banyak tantangan. Tetapi ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Seperti yang ditulis di kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, dan di sini tertulis di firman Tuhan, tertulis dengan jelas bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik untuk kita, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan untuk kita. Mungkin sekarang kita mengalami frustasi atau hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia punya rancangan-rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan bagi kita. Dan dari kita Alkitab pun kita bisa belajar dari banyak pengalaman dari tokoh Alkitab. Seperti misalnya Ayub. Kita tahu bahwa Ayub di Perjanjian Lama bagaimana awalnya dia adalah orang yang benar, kemudian dia kehilangan segalanya, tapi kemudian setelah dia melewati semuanya itu, dia justru mendapat 2 kali lipat dari apa yang telah dia kehilangan. Itu kita bisa baca di Ayub 42 ayat 10. Atau contoh yang lain yang mungkin lebih populer dan lebih banyak orang tahu, yaitu mungkin Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan banyak musuh, dia bahkan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Tetapi ketika dia pulang, ketika dia dielu-elukan oleh rakyat Israel, justru Raja Saul menjadi cemburu melihat dia. Kemudian Raja Saul ujungnya malah mengejar-ngejar dia. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, tetapi dia justru harus melarikan diri, melari ke padang pasir, lari kemanapun, untuk melarikan diri daripada percobaan pembunuhan dari Saul. Padahal dia udah ada raja loh, tapi kita tahu bagaimana dia tetap percaya pada Tuhan. Dia walaupun dia sudah menjadi raja, dia tidak go head to head sama Saul, Raja Saul, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul atau membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dia justru melepaskannya karena dia tahu Tuhan tidak berkenan kalau dia membunuh Saul. Tuhan berkenan, maunya dia menunggu di saat yang tepat, dan Tuhan akan menggenapkan janjinya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana mungkin pada saat itu, padahal mungkin dalam perasaan Daud itu dia merasa, saya udah jadi raja, kenapa saya harus melarikan diri? Kenapa saya harus lari sana sini, harus sampai lari ke padang gurun? Padahal dia sebenarnya dia udah diurapi jadi raja. Tapi karena dia taat pada Tuhan, dia melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, dan dia tidak melangkahi Tuhan. Dan ujungnya kita lihat bagaimana Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, memimpin bangsa Israel dengan secara luar biasa juga. Oke, contoh yang lain mungkin kita bisa lihat dari Yusuf. Saya rasa kita semua udah tahu lah ceritanya bagaimana Yusuf, dia anak kesayangan dari papanya. Dari kecil Tuhan sudah memberikan nubuat pada dia. Dia bermimpi bisa melihat 11 ada matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Tapi ujungnya dia dicemburui oleh abang-abangnya, ujungnya dijual. Dan kita tahu semua, saya rasa semua sudah jelas ya ceritanya. Bagaimana ia ujungnya jadi hamba, dijual, telanjang, dijual jadi hamba, lalu kemudian sampai jatuh ke penjara, masuk penjara, dan sampai ujungnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan kemudian justru bisa menyelamatkan begitu banyak bangsa Israel dari kelaparan, bahkan keluarganya sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan menyiapkan hal besar untuk kita, tetapi sebelumnya Dia mau mempersiapkan karakter kita. Jadi kalau kita bisa lihat dari Daud dan Yusuf ini, bagaimana Tuhan mempunyai rencana besar dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan mau membentuk karakter mereka terlebih dahulu. Jadi sebelum Daud diangkat jadi raja atau Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, mereka mengalami bisa bilang masa pemolesan. Bagaimana mereka bisa menjadi karakter yang lebih baik sehingga bisa menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka.
Jadi saya yakin pada saat mereka mengalami masa-masa frustasi itu tidak mudah bagi mereka. Tetapi Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk mereka, mempunyai rancangan yang indah untuk mereka. Jadi Tuhan sudah buktikan berkali-kali lewat Alkitab bagaimana Dia bisa membawa orang-orang terkutuk, orang-orang yang rendah, orang-orang yang terbuang, bahkan orang-orang yang tersesat untuk menjadi alatnya yang luar biasa, yang untuk menjadi kesaksian yang memuliakan namanya secara luar biasa. Oke. Kemudian kita lihat lagi satu ayat. Saya rasa ayat ini bisa dibilang salah satu ayat yang paling populer di dunia, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya rasa saya dari kecil, saya juga sudah sering banget baca ayat ini, bahkan udah ratusan bahkan ribuan kali. Dari dulu saya rasa saya sudah ngerti lah maksudnya, ya Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan mengasihi kita sampai Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Ya saya ngerti. Dari dulu saya rasa, ya saya ngerti, ya saya tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang sama saya tahu. Tapi sampai suatu hari, ketika setelah saya nikah dan saya punya anak pertama Deon, saya pernah cerita ya di kesaksian ini. Pas itu kan suatu hari Deon kena air panas sehingga badannya sini melepuh gitu lah, kulitnya terkelupas gitu lah, saking karena air panas itu. Jadi pada saat itu saya sebagai orang tua, saya lihat anak saya yang terluka begini, nangis kesakitan, bla bla bla. Saya sendiri sih sedih banget. Saya sebagai orang tua, saya sebagai manusia, saya melihat anak saya gitu, saya sedih banget pada waktu itu. Kayak saya sayang sama Deon. Saya juga kalau bisa saya mau gantikan dia mengalami hal ini, tapi tak bisa. Jadi pada saat itu saya rasa kayak nggak ada, putus asa, kayak tidak ada yang bisa saya lakukan selain bagaimana jaga dia lebih baik. Tapi saya nggak bisa menggantikan dia mengalami menahan rasa sakitnya itu. Dan suatu ketika tiba-tiba saya masih ingat, saya lagi di jalan pulang di U-turn dekat UIB sana. Saya pas di jalan pulang, pas itu saya rasa lagi down banget, aduh sedih banget, aduh anakku sakit, nggak bisa bantu, nggak bisa apa-apain. Tiba-tiba ada suara yang berbicara pada saya, mengatakan, kamu lihat anakmu begini, hati kamu udah sesakit demikian. Coba bayangkan hatinya Tuhan ketika Ia harus melihat anak yang tunggal, Yesus mati di kayu salib. Sama-sama pada saat itu Deon anak tunggalnya saya, belum ada Evan kan. Pas itu Deon anak tunggal saya, Yesus anak tunggalnya Tuhan. Saya melihat Deon terluka gini, saya udah sedih banget bagi saya. Saya sedih banget lah waktu itu. Tapi diingatkan bagaimana perasaan Tuhan ketika melihat anaknya ditunggal, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan kita tahu mati di atas kayu salib bukannya cuma dipaku selesai. Enggak, tapi kita tahu prosesnya bagaimana. Dari pertama dia dipermalukan, ditelanjangin, disiksa sampai semua kulitnya itu semua luka, dan harus memikul salib. Dari perjalanan yang begitu jauh sampai harus terjatuh 2 kali memikul salib. Kemudian sudah penuh dengan luka-luka tersebut, kemudian Yesus dipakukan di atas kayu salib. Dengan bahasa kasar, dijemur sampai mati. Sebagai orang tua, kamu coba bayangin bagaimana sakitnya hati Tuhan ketika Ia harus mengaruniakan anak yang tunggal, mati dengan begitu menderita untuk menebus kita. Jadi dari dulu saya rasa saya ngerti, saya tahu lah, saya ngerti Tuhan mengasihi manusia, jadi mengaruniakan anak yang tunggal. Sampai setelah saya mengalami hal itu, setelah saya lihat Deon demikian, dan saya rasa itu Roh Kudus yang berbicara pada saya, mengingatkan saya bahwa banyak hal, banyak kitab-kitab, banyak ayat-ayat yang kita dengar, yang kita rasa kita ngerti, tapi sebenarnya ada maksud yang lebih dalam dari ayat tersebut. Sampai suatu hari kita mengalaminya, atau kita dibuatkan di pikiran kita baru sadar ternyata, oh maksudnya tuh demikian. Seperti halnya ini, kalau ayat firman ini saya udah dengar dari dulu, saya udah hafal luar dalam. Saya percaya teman-teman juga sudah mengingat, bahkan hafal sama ayat ini. Tapi setelah itu saya baru sadar, wow ternyata Tuhan begitu mengasihi kita ya.
saya nggak terbayangkan. Dari dulu saya cuma iya, tapi saya tidak mengerti sebenarnya arti dari firman Tuhan tersebut. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa jangan kita malah menjadi mati rasa sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu ada yang baru. Walaupun kita sudah baca berkali-kali, dengan beratus-ratus kali, misalnya kayak minggu lalu yang Shimuse sampaikan, Pastor Humphrey sampaikan mengenai perumpamaan tentang menabur. Saya sendiri juga udah dengar berapa puluh kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tetapi setiap kali kemarin minggu lalu saya mendapat sesuatu yang baru, atau saya diingatkan kembali oleh Tuhan bagaimana firman Tuhan harusnya kita tanam di hati kita agar kita bisa melakukannya menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, dan sebagai penutup mari kita baca di satu ayat lagi, itu di kitab Filipi 1 ayat 6 yang tertulis demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke, dan sejauh ini yang ini saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, yaitu Tuhan mengasihi kita. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami ganjaran, menghadapi masalah, menghadapi duka cita sekalipun. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan pada kita, dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Jadi kita bisa dibilang, walaupun sekarang kita mungkin kelihatannya tidak ada harapan, tidak menyenangkan, tetapi Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Jadi di ayat yang terakhir ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini hanya untuk meninggalkan kamu. God didn't bring you this far just to leave you. Maksudnya, Tuhan tidak membawa kita sampai sejauh ini, sampai hari ini, kemudian meninggalkan kita. Tidak lain demikian, karena coba kita pikirkan, ketika kita merasa capek, lelah, kecewa atau sedih, coba kita pikirkan lagi, bagaimana Tuhan telah membawa kamu sampai sejauh ini. Bagaimana Tuhan begitu setia pada kita, mengasihi kita, bagaimana Tuhan begitu sabar mendengar keluh kesah kita, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, bagaimana Tuhan menopang kita di pundaknya ketika kita merasa kita sudah tidak kuat jalan. Coba kita pikirkan kembali, dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi di balik itu, setelah kita melewatinya, kita lihat balik bahwa segalanya itu ada rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi dalam kehidupan kita ini akan ada banyak orang yang meninggalkan kita, yang tidak akan selalu berada di samping kita. Mungkin karena jarak, karena pekerjaan, kematian, perpisahan, atau apapun itu. Tapi satu hal yang pasti adalah Allah kita, Tuhan kita, akan senantiasa menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, dan Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Jadi kita mungkin bisa tersandung, kita mungkin bisa terpleset, kita mungkin bahkan bisa terjatuh sekalipun, tapi kita tidak akan jatuh tergeletak, karena Dia, Tuhan, senantiasa berada di sisi kita. Asalkan kita lihat ke sekitar kita, asalkan kita coba renungkan di dalam hati kita akan merasakan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita, melindungi, menjaga, memberkati kita secara luar biasa. Karena kasih Allah begitu besar untuk kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita semua. Oke, dan kita bersyukur. Semoga firman malam hari ini kita semua bisa menerimanya dan bisa ditanam dalam hati dan pikiran kita, bagaimana dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami masalah, kita mengalami frustasi, kita seakan-akan tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita, tapi kita harus ingat di firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan punya rencana damai sejahtera untuk kita, dan Dia juga punya rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Jadi dan yang terakhir tadi di Filipi 1 ayat 6 bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi semoga firman malam hari ini bisa memberikan dukungan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, dan di saat kita bertahan sampai akhir,
Kita kiranya Tuhan yang memberikan kita kuasa, memberikan iman kepada kita, agar kita bisa melewati semuanya bersama-sama, dan di saat akhir nanti kita akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Amin. Oke, mari kita tutup dengan doa firman. Mari kita sama-sama tundukkan hati dan tundukkan kepala kita, dan kita renungkan di hati kita, dan kita sama-sama katakan, Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau ngajari kami Bapa bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami, sekalipun kami melihat bahwa di dunia ini sepertinya tidak ada jalan, sehingga apa yang kami alami penuh dengan frustasi atau hal yang negatif, tapi Engkau ingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau punya rencana indah dalam hidup kami, Engkau punya rancangan damai sejahtera untuk kami, rancangan yang penuh harapan untuk kami ya Bapa. Engkau ajari kami, tuntun kami, berikan kami iman, berikan kami kekuatan agar kami bisa berjalan di jalan-jalan-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ajari kami agar kami bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, baik yang percaya ataupun yang belum percaya, sehingga bisa melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami, melakukan segala hal yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya setiap dari kita pasti diberkati dengan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Ko Rianto. Bagaimana kita mengubah frustasi menjadi suatu terobosan. Dan saya percaya teman-teman pasti akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di ibadah online, kami mengajak teman-teman untuk dapat sama-sama bergabung dalam komsel kami. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dan jika teman-teman ada topik yang ingin kami doakan, teman-teman juga bisa mengirim topik-topik doa ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Baik teman-teman, kita sama-sama berdoa berkat. Mari kita undang Ko Rianto untuk berdoa berkat bagi kita. Oke semuanya, sekarang kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Mari kita bersama-sama menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa kami surga, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang diberikan pada kami, sehingga kami sama-sama berkumpul, beribadah secara online di dalam ibadah Youth ini ya Bapa. Dan kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami sepanjang minggu ini, kemanapun kami pergi. Engkau yang lindungi, berkati kami, segala yang kami lakukan dalam studi, pekerjaan atau apapun itu, Engkau yang berkati kami ya Bapa, berkati kami secara berlimpah, agar segala yang kami lakukan dapat berhasil, dan juga Engkau yang lindungi, Engkau yang jaga setiap langkah yang kami ambil, kemanapun kami pergi, kami memiliki damai sejahtera dan sukacita dan besar dari Engkau ya Bapa. Dan juga Engkau pakai kami, agar kami bisa menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan ini, bisa memancarkan sinar kemuliaan-Mu untuk orang sekitar, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami, dan kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita sama-sama katakan, amin. 射出香气，让音符在空中飞舞，让我们的心向神唱。